ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidup. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, pada Minggu 30 Juli 2023 dalam Jemaat GKI Harapan Jayapura, kita secara khusus ibadah-ibadah yang terjadi pada pukul 9 di gedung-gedung PAR, kita melaksanakan pelayanan perjamuan kudus Tengah Hari. Tentunya dari bagian yang telah kita baca, ada satu tema kecil yang merangkum dua pembacaan ini, yaitu persekutuan hidup dengan Allah. Persekutuan hidup dengan Allah. Sedikit latar belakang dari Korintus ini adalah bagaimana apa yang ditemukan oleh Rasul Paulus atas kondisi dan pelayanan yang ada di tengah jemaat Korintus, yang mana orang-orang Yahudi atau orang Israel yang hidup dan berada di Korintus, yang dianugerahi dan dikaruniakan banyak berkat, itu berada dalam kehidupan yang selalu dapat kita katakan berpoya-poya, berhura-hura, bersenang-senang, dengan tidak melihat kepada saudara-saudara yang lain dalam kondisi keterbatasan, dalam kondisi kekurangan, dan dalam kondisi-kondisi tertentu yang perlu mereka mendapatkan pertolongan. Dan pembacaan kita, baik pembacaan pertama maupun kedua, dua hal ini berkaitan dengan pertemuan-pertemuan, pesta makan bersama yang dilakukan di dalam kehidupan umat Tuhan di kota Korintus. Ada nilai-nilai tertentu yang dilihat dan dijumpai oleh Rasul Paulus adalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Salah satunya ketika mereka ada di dalam perjamuan ini, atau ketika mereka ada di dalam pesta bersama ini, yang di dalamnya disertai dengan seluruh ibadah, namun diakhiri dengan kebiasaan berpesta pora dan mabuk-mabukan. Bahkan lebih daripada itu, tingkat kejahatan yang tak diharapkan dalam kehidupan berjemaat itu hadir. Lalu hal inilah yang bisa diberikan tekanan khusus oleh Paulus, menjadi perhatian yang luar biasa oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara, kita jumpai di ayat 14-15 bagian pertama dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Artinya kebiasaan itu tidak sesuai dengan firman, tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Misalnya Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari berjemaah, kita bikin ibadah pengucapan syukur ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran atau pernikahan. Ibadah oke. Sesudah ibadah ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang muncul di situ. Sentuh minuman keras, selalu bikin segala macam yang terjadi, disko dan sebagainya. Ini kan penyembahan berhala modern yang kita sedang lakukan. Ini yang sedang kita biarkan, kita pelihara dia, kita rawat dia dalam kebiasaan kita yang keliru. Ini yang
dikatakan dalam kalimat jauhilah penyembahan berhala. Kalau ibadah syukur, ibadah saja cukup bubar. Bukan tambah-tambah dengan 1 botol, 2 botol. Ini yang tidak benar. Ada lagi yang lebih fatal yang dijumpai oleh Rasul Paulus adalah di dalam perayaan-perayaan itu terjadi kalimat-kalimat yang tidak tepat. Misalnya duduk makan bersama, lalu lihat saudara ini makannya banyak, lalu mulai bicara isi nasi saja kayak bingsigo, maksudnya pakai kitab keadaan itu. Oh di rumah cara makan kan? Untuk cara pernah makan seperti ini kan? Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita melakukan pelayanan ibadah atau melakukan ibadah tertentu di dalamnya ada makanan, jangan kalimat ini keluar, supaya apa yang kau sediakan kau berikan bagi orang lain nikmat menjadi berkat untuk Bapak. Tapi kalau bicara buat orang lain, tidak ada berkat untuk sendiri. Pasti harapan kita, Tuhan apa yang saya sudah keluarkan, apa yang saya sudah belanjakan untuk pelayanan ini, untuk ibadah ini, pasti Tuhan akan kembalikan. Tapi waktu itu ada jalan Tuhan. Tapi kalau sudah sungguh, sudah marah, sudah bicara orang, jadi apa? Mana Tuhan mau membalas? Biarkan dia makan, biarkan dia nikmati. Kita yang memberi, kita bersyukur. Lalu saudara makan luar biasa. Jangan kita langsung bicara mau begini. Ini kan sudah tidak jadi berkat. Ini yang dijumpai dari Rasul Paulus. Jadi ini menjadi kaitan bagi kita dalam ibadah rumah di perkunjungan ini. Bapak Ibu saudara-saudara siapkan makan, jangan bicara orang, bicara terhadap berkat. Bisa siapa duduk makan sambil bilang terhadap berkat. Terima kasih Tuhan, semua yang saya sediakan semua habis. Itu ada berkat. Tapi kalau sementara orang, sindir orang, ini Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang supaya kebiasaan itu coba. Kalau mau bilang untuk kita duduk makan bersama dalam suatu ibadah, dalam disebut dengan perjamuan tubuh, itu jangan bicara itu. Ada sudah ibadah syukur selesai makan minum, untuk ibadah ya pulang. Jangan bikin gerakan-gerakan tambahan, lampu biru, lampu kuning, lampu merah, pica dari sudut-sudut. Bapak saya pengalaman begitu. Satu kali saya memimpin ibadah syukur ulang tahun. Sudah datang, sudah siap untuk pelayanan. Saya lihat di atas sudut-sudut itu, ruang tamu itu, lampu-lampu itu sepasang. Katanya ini sesudahnya apa? Bapak kita mau disco, kita mau tidak. Saya cara pimpin ibadah sejalan pulang. Kami cari pendeta lain. Saya cara mau saya punya pelayanan tidak jadi berkat. Kamu diberkati atau tidak? Kalau kamu diberkati, saya bilang barang-barang kita suruh semua bersama melakukan pelayanan. Pelayan tidak boleh kompromi dengan hal-hal yang disebut penyembah berhala. Kadang-kadang ibadah itu di pantai, dia bilang tunggu pendeta pulang dulu, kita bikin sempurna. Berkata apa yang kita jatuh? Itu sendiri yang lagi berkata, ya itu di pedir mana ada? Itu sendiri yang lagi dibuat. Itu yang di ayat 16 Rasul Paulus bilang, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi kita jelaskan tubuh itu satu saja. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita para sidin jemaat yang hendak menikmati perjamuan kudus ini, yang kita semua melihat roti beli dari toko ini, anggur
ini dari anggur asli yang didatangkan dari luar negeri melalui toko-toko yang ada di Jayapura. Jangan ketemu hati. Tapi saudara angkat hati dan aminkan bahwa tubuh dan darah Yesus yang hendak saya nikmati, yang hendak menyatu di dalam darah dan daging saya. Jangan lihat seperti itu. Kalau begitu anggur ini kita bisa cari untuk kita bikin ketemu acara-acara khusus. Itu sebabnya bagian kedua dijelaskan dengan sangat baik. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan seperti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Bapak Ibu saudara-saudari, mengapa ada kalimat yang berbunyi inilah perjanjian baru? Cawan ini adalah perjanjian baru. Di masa perjanjian lama, perjanjian Allah dengan umatnya itu ditandai dengan darah domba. Yang mungkin kita bisa ingat ketika Israel keluar dari Mesir, percikan darah itu di setiap ambang pintu rumah. Lalu Keluaran 24 ayat 6 sampai dengan 8 berbicara tentang bagaimana Musa menguduskan seluruh perlengkapan dan juga umat Tuhan dengan perjanjian darah itu. Saya baca bagi kita semua. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasir. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnya lagi kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Lalu di ayat 8 kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Musa mengambil darah itu dan menyiramkan kepada semua orang Israel. Semua orang Israel, lalu dikatakan, inilah darah perjanjian. Waktu itu adalah darah domba. Itu sebabnya Tuhan Yesus di dalam Injil Matius dan Injil Markus Lukas dikatakan seperti ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perjanjian lama, Keluaran 24, darah perjanjian itu ditandai dengan darah domba hewan. Perjanjian baru adalah darah Yesus Kristus. Inilah darah yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, inilah yang sudah ada di dalam ruang kehidupan kita. Kita ada menikmati darah perjanjian itu. Kita hendak menikmati tubuh dan darah perjanjian itu. Dan ketika tubuh dan darah itu ada di dalam tubuh dan darah kita, firman Tuhan bilang, tubuh ini akan mati karena dosa. Tetapi ketika kita punya roh hidup di dalam kebenaran, maka roh akan bangkit karena kebenaran.
karena Roh Kristus diam di dalam kita, maka kita akan bangkit karena kebenaran. Nah, saudara-saudari, sebagai persekutuan kita hendak menikmati perjamuan kudus. Sebagaimana tadi awal saya katakan, jangan kita melihat dari roti dan anggur ini saja yang kita bisa jumpai dalam toko di mana kita bisa belanja, tetapi kita yakinkan hati kita, diri kita, bahwa saya mau menikmati tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan dengan roti dan anggur ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mempersiapkan diri secara baik masuk di dalam ruang-ruang pelayanan ini dengan kita memperhatikan bahwa persekutuan hidup dengan Allah itu memberi kita makna yang dalam. Pertama, setiap kita menaikkan ucapan syukur karena kita menerima perjanjian itu. Yang kedua, saudara-saudari, kita menerima kepastian bahwa kita memiliki Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada yang bawa kita ke surga, hanya dalam Yesus Kristus. Dan ketiga, melalui perjamuan kudus ini, kita semua menerima kasih karunia yang terus menolong kita dan menyertai kita dalam seluruh hidup. Amin. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta.